Oke, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk hari ini saya tidak lama ya. Mungkin nanti cuma sebentar tugas saja ya. Oh iya, Pak. Karena ada seminar internasional di Malaysia ya. Jadi kebetulan presenter ya. Jadi mungkin tidak banget. Kita cek. Oh, ini belum connect. Ini malah belum connect sebentar. Sudah. Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Nanti Anda banyak belajar sendiri ya. Oke, yang terkait dengan metrik atau matrik. Ya. Nah, kemarin sudah saya kira untuk masuk ke persamaan linear. Persamaan linear itu adalah satu kalau kita lihat ya, kemarin ini sudah, kemudian juga ini ya, sudah bisa dirubah menjadi bentuk matrik, kemudian ingat, yang perlu diingat bahwa di sini adalah ada ini ya, ada ini bisa, ini nggak bisa ya, pakai ini saja. Jadi ada penulisan yang tebal tipis ya, jadi jangan sampai apa namanya Anda itu nanti yang tebal bagaimana, yang tipis bagaimana itu ya. Jadi kalau tebal tunjukkan metrik ya, termasuk ini tebal. Ya. Kemudian juga ini adalah metrik ya. Kemudian metrik ya, matrik kolom atau matrik garis ya. Kemudian kita lanjutkan ke eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss merupakan langkah-langkah sistematis untuk memecahkan sistem persamaan linear. Jadi kalau Anda memiliki sebuah persamaan linear yang lebih dari satu, kemudian Anda jadikan matrik ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, karena matrik gandengan merupakan pernyataan lengkap dari suatu sistem persamaan linear, maka eliminasi Gauss cukup dilakukan pada matrik gandengan ini. Bagaimana langkah-langkah ini dilaksanakan akan kita lihat contoh sebagai berikut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini adalah XA ya, XA, kemudian min XB. Ini adalah XA min XB, kemudian di sini ada min XA plus 4XB min 2XC sama dengan 0 ya. Kemudian di sini ada XA 3XB, 3XC, 3XD, kemudian sama dengan 8. Kemudian XA ditambah 4X, min XA ditambah 4XB dikurangi 3XC ditambah 3XD sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini ya, persamaan yang ada di sini itu Anda bisa merubah ya. Mulai dari sini itu semua bisa dirubah ke bentuk matrik. Sehingga ini Anda konversi ke sana. Nah, sehingga kalau misal di sini ada XA, jadikan 1. Kemudian yang di sini karena tidak ada nilainya, ini XA, ini nilainya 1. Kemudian yang berikutnya adalah XB, min XB itu nilainya 1. XC-nya mana? Tidak ada.
XD-nya mana? Tidak ada. Maka di sini dikasih 0. Jadi ini ya persamaan linear ini dikonversi ke dalam bentuk matrik di mana lokasinya diletakkan pada baris pertama. Bisa nggak baris kedua, ketiga, keempat, tidak ada masalah. Dibolak-balik tidak masalah, asal urut ya. Nah, kemudian 8 ini itu adalah di sini. Sehingga asal ini urut, satu baris ini urut ya, mau diletakkan di bawah, nomor 2, nomor 3 nggak ada masalah. Nanti ketemunya sama. Nah, sekarang kalau sudah berikutnya yang kedua, ini dikonversi ke sana. Min XA itu sama dengan ini ya, min 1 ditambah 4X ya, XB semuanya 4, min 2C, maka di sini min 2, kemudian 0 sama dengan 0. Maka di sini ketemunya adalah min 0. Ya. Demikian juga untuk yang persamaan ketiga, keempat, letakkan di sini. Sehingga kalau Anda lihat dengan matrik gandeng, maka XA, XB, XC, XD-nya itu dihilangkan dulu. Maka sehingga ini yang dijadikan satu. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Di mana ini dikonversi ke sana, kemudian di sini dibuat garis strip-strip. Sehingga ini nanti ketemunya adalah gandengan dari hasil matrik ini, maka ketemu ini. Sehingga langkah pertama Anda selesaikan ya. Langkah pertama pada eliminasi Gauss pada matrik gandengan adalah mempertahankan baris 1 disebut mengambil baris 1 sebagai pivot. Ingat, ini adalah baris 1. Kita jadikan pivot yang pertama. Dan menghilangkan satu baris dan menghilangkan suku pertama baris-baris berikutnya. Suku pertama baris berikutnya yang mana? Yang ini. Ya. Suku pertama baris-baris berikutnya. Langkah ini dilaksanakan dengan menambahkan baris ke-1, ke baris kedua, ya, mengurangi baris ke-1 dari baris ketiga, ya, dan menambahkan baris ketiga ke baris keempat, hasil operasinya sebagai berikut. Ya. Nah, Anda kalau dilihat dari sini kan dengan mengurangi ini, yang nilai-nilai ini, jadi 0, 0, 0. Karena ini kan mau menjadikan matriks segitiga. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini, operasinya menjadi menjadi matrik ini. Kira-kira caranya gimana ini? Yang pertama ini langkah ini dilaksanakan dan menambahkan baris ke-1, kedua mengurangi baris ke-1 dari baris ketiga dan menambahkan baris ketiga ke-4 ya, hasil operasinya sebagai berikut. Kemana ini? Ada yang tahu? Ini sebagai pivot. Sehingga kalau sebagai pivot, ini otomatis tidak berubah nilainya. Nah, ini ya, Anda perhatikan langkah dilaksanakan dan menambahkan baris pertama ya. Baris pertama itu menambahkan baris ke-1 ke baris kedua. Ya. Jadi ada plus, min, plus ya. Menambahkan langkah dilaksanakan dan menambahkan baris 1 ke baris kedua. Berarti kalau ini dengan ini itu kalau 1 ya, baris ke-1 ditambahkan baris kedua ya. Jadi langkah pertama dilakukan dengan menambahkan baris ke-1 ke baris kedua. Berarti kalau ini ditambahkan ini ketemunya 0. Ya. Kemudian ini ditambahkan ini ketemunya ini ditambahkan ini ketemunya 4. Kemudian yang ini ditambahkan dengan ini 0 ditambahkan min 2 ketemunya tetap. Kemudian 0 tambahkan 0 ketemunya 0. 8 ditambahkan 0 8 tambahkan 0 ketemunya 8. Yang ini ya. Jadi 8 ditambah kalau dilihat dari sini. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi baris ketiga dari baris ke-1, mengurangi baris ke-1 dari baris ketiga. Yang ini ketemunya maka
ini dikurangi karena ini kan main garis pertama, sehingga yang pertama 1 dikurangi 1, yang ini ya, 1 ini dikurangi 1, ya ini ya, lihat ini kan ditambahkan, yang ini 1 dikurangi 1, atau yang baris ketiga saja, ketemunya 0. Kemudian yang ke berapa itu? Yang ke main 2 di main 3, sorry, main 3 dikurangi main 1, ketemunya 2. Kemudian main 5, benar ya? Main 3 dikurangi main 1. Benar, Pak. Benar ya? Betul, main 3. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu? 5 dikurangi 0, tetap 5. Kemudian main 2 dikurangi 0, tetap main 2. Jika ini tetap. Yang ini tetap. Yang ini adalah main 3 kurangi main 1, ketemu main 2. Kemudian yang intinya adalah membuat di sini 0 semuanya. Kemudian yang berikutnya menambahkan baris ke-1 ke baris 4. 1 ditambah main 1, ketemunya 0. Main 1 ditambahkan 4, ketemunya 3. 0 ditambahkan main 3, ketemunya main 3. 0 ditambahkan 2, ketemunya 2. Dan 8 ditambahkan 0, ketemunya 8. Oke, yang ini 8 dikurangi 8, yang baris ketiga ya, ketemunya 0. Oke ya, paham nggak sampai sini langkah pertama? Ada yang bingung? Masih kebingungan? Dari langkah ini, sehingga supaya jelas ini baris ke sini ditambahkan baris ke-1, baris ini dikurangi baris ke-1, baris ini ditambahkan baris 1. Jadi plus min plus. Nanti kalau banyak plus min dan seterusnya. Tujuannya apa? Supaya membuat ini 0. Nah, ini menjadi 0 semuanya. Oke ya, kita lanjutkan ke baris kedua. Nah, sekarang kalau sudah ini 0 semuanya, bagaimana yang berikutnya ini menjadi 0 semuanya? Tuh. Nah, sehingga kemudian berikutnya di sini 0 semuanya. Ya, ini 0. Sehingga nanti ya, tujuannya adalah membuat matriks segitiga. Membuat matriks segitiga. Nanti di sini hasilnya akan ketemu. Ya, ini kan sudah. Nah, demikian juga nanti ini. Oke, kita lanjutkan yang ke berikutnya. Oke, yang ini kita lakukan saja. Yang berikutnya adalah langkah 2. Langkah 2 adalah mengambil baris kedua dari matriks gandeng yang baru saja kita peroleh dengan menghilangkan suku baris-baris berikutnya. Jadi yang tadinya pivotnya di baris pertama, yang ini, kenapa kok yang ini? Karena tujuannya adalah di sini menjadi nilai 1. Nilai 1. Tujuannya adalah baris pertama itu untuk menghilangkan ini 0. Tetapi berikutnya adalah menghilangkan menghilangkan tujuannya adalah di sini ya. Sorry, tadi bukan matriks segitiga ya, mencari matriks identitas ya. Jadi tujuannya di sini adalah mencari matriks ini. Ya. Oke, sehingga ketika kalau di sini sudah 1 ya, terus kemudian ini sebagai pivot, sekarang yang dinolkan adalah bagian sebelah sini, sini. Sehingga di sini adalah yang diambil sebagai pivot adalah yang kedua. Oke, kita yang ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Nanti kalau ada masalah Anda pelajari lagi. Sendiri berarti. Yang berikutnya adalah langkah kedua adalah mengambil matriks kedua dari matriks gandeng yang baru dengan mengalihkan baris kedua dengan 2/3 sehingga menambahkan hasil ke baris ketiga dengan mengurangi baris kedua dan baris keempat. Hasil operasinya adalah, nah ini langkah kedua adalah mengambil baris kedua. Baris kedua adalah yang ini. Baris kedua yang ini ya, karena yang hasil terakhir diperoleh, bukan yang tadi. Ini hapus saja. Baris kedua. Oke. Nah, berikutnya ngambil baris kedua. Dari matriks gandeng yang baru, ini matriks gandeng yang baru, dengan mengalihkan baris kedua, mengalihkan baris kedua ya.
Kenapa kok baris kedua? Karena nilainya ini. Ya. Nilainya kan di sini min 2. Baru kita mengolehkan dengan suku kedua baris-baris berikutnya. Jadi ini baris kedua dari matriks Gending yang baru dengan mengalihkan baris kedua dengan 2/3. Kemudian menambahkan ke baris ketiga dengan mengurangkan baris kedua ya, dari baris keempat ya. Oh ini kok jadinya ini. Oke, kita lihat tujuannya supaya di sini menjadi 0 begitu sajalah, supaya gampang itu aja. Jadi supaya ini kan sudah dikerjakan lagi bagian sini, berarti ini adalah bagaimana yang ini menjadi 0. Sekarang tujuannya bagaimana? Ini ditambah 2/3. Nah, sekarang kalau supaya menjadi 0 di sini adalah kira-kira ditambahkan apa ya? Itu. Ditambahkan apa namanya? Supaya di sini jadi 0. Intinya itu. Kemudian yang ini dikurangi supaya jadi 0. Di sini bagaimana supaya menjadi 0 begitu aja. Kalau yang ini kan nanti kerjaannya. Yang penting di sini. Nah, oke, supaya mudah ya. Sini supaya menjadi 0 berarti yang ketiga ya. Yang ketiga itu kan 3 dikurangi 3, maka di sini 0. Yang ini dulu. Supaya di sini 0, maka adalah 3. Ini kan nilainya sebelumnya 3. 3 dikurangi 3 jadi 0. Yang ini dikurangi min 3 dikurangi 2, ketemunya min 1. Kemudian yang ini 2 dikurangi 0, ketemunya berapa itu? 2 ya. Kemudian yang berapa itu? 8. Yang ini kan 8 dikurangi 8, ketemunya 0. Jadi yang penting tidak peduli nilai di sini. Kita tidak peduli. Yang penting adalah di sini mendapatkan 0. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, yang baris kedua. Bagaimana min 2 ini supaya jadi 0? Melalui ini. Kira-kira bagaimana? Nah, ini kan sama saja min 2 dibagi 1. Nah, sekarang di sini, nah supaya apa itu? Supaya jadi apa namanya? Jadi 0, maka Anda lihat di sini. Yaitu mengambil baris kedua, kemudian kita peroleh menghilangkan suku-suku. Ini dilakukan dengan mengalihkan baris kedua, ya. Baris kedua dikalikan 2/3. Jadi yang baris kedua ini dikalikan 2/3. Kemudian menambahkan baris ketiga. Nah, ini supaya di sini 0, ini dikalikan 2/3. Oke, 2/3 dikalikan 3. Nah, ini kan ini. Sehingga ketemunya adalah berapa ini? 3 dikalikan 2, 6/3. Ketemunya 2. Ini ya. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi 2/3 supaya ketemunya, atau kalau 2/3 ketemunya, oh ya ketemunya 2/3. Sehingga sama dengan 2. Ketika ini ditambahkan, ya, min 2 ditambahkan dengan 2, yang ini ya, maka ketemunya di sini 0. Oke, kalau di sini sudah ketemu, maka ini juga sama. Ya. Yang di sini, yang ini ya, yang ini itu adalah sama saja apa namanya 2/3 kalikan min 2 ya, sehingga ini ketemunya adalah min 4 dibagi 3 ya, ditambahkan dengan 5, maka ketemunya adalah 5 dikurang ya, 5 ditambah dengan min 4/3 sehingga ketemunya adalah jadi 5 min 4/3. Kita tidak peduli, pokoknya yang penting ini 0 dan ini 0. Dibuat 0. Kemudian yang berikutnya yang 0 ya. 0 dikalikan 2/3 ketemunya 0. Maka ditambahkan min 2 ketemunya tetap berapa? Min 2. Kemudian yang berikutnya adalah 8. 8 dikalikan 2/3
itu 16/3 ya, itu ditambahkan 0, ketemunya ini ya. Kemudian berikutnya adalah yang berikutnya ini sudah selesai. Karena apa? Ini sudah dikerjakan. Yang ini, yang baris ketiga kan mudah dikerjakan. Yang ini adalah dikerjakan. Sehingga ketika ini sudah ke sana, ini sudah menemukan 0. Ya, ini sudah 0. Lumayan. Kemudian tinggal yang sini dibuat 0 ya. Nah, kemudian ini sudah ketemu ya. Kemudian berikutnya adalah langkah ketiga. Nah, selanjutnya langkah ketiga adalah mengambil garis ketiga sebagai pivot dan menghilangkan suku ketiga dari baris keempat. Nah, kenapa kok di sini min 1 0,8, kemudian di sini 1,3, di sini kenapa kok jadi 11? Kenapa? Karena permasalahan di sini, ini kan permasalahannya di sini, sehingga supaya di sini menjadi nilainya bulat, ya, itu dikalikan 3. Sehingga contoh saja, ya, ini dikalikan 3. Itu. Kenapa supaya jadi 16? Ya supaya ininya jadi bulat, itu. Sehingga nanti kalau misalnya ini 16, ya sama saja. Sekarang ini contoh saja ya, 5 dikurangi 4/3 ya. Ini dikalikan 3. Oke aja, ini kita langsung aja 1. Sekarang kalau ini dibulatkan, yang ini ya, yang ini dulu, supaya kenapa? Kalau satu baris dibulatkan nggak ada masalah. Sehingga 3 kali 0, ya ini ya, 3 kali 0 nggak ada, ketemunya 0. 3 kali 0 ketemunya 0. 3 kali ini ya, ini nggak ketemu ini. Nah sekarang 5 min 4/3. Ini kan sama saja dengan 4 dibagi 4 dibagi 5 dibagi 1 dikurangi dengan 4/3. Kira-kira hasilnya ketemunya berapa? Ini jadikan 3 ya. 3 saja di sini. Berarti kan 15, benar ya? 15 dibagi 3 dikurangi dengan 4/3. Benar nggak? Ya, ketemunya sama dengan berapa ini? 11/3. Berapa? 11/3. 11/3. Oke, ini ketemunya 11/3. Nah, sekarang kalau misalnya supaya ini jadikan bulat, bilangan bulat, maka dikalikan 3 ya. 11 dibagi 3 kalikan 3. Ketemunya sama saja ya. Ini kan akhirnya sudah 3 kalikan 11 ya, atau mungkin gini saja. 3 kalikan 11 sama dengan 33. 33 dibagi 3 sama dengan 11 tetap. Maka di sini jadi bulat. Ya. Ini tujuannya untuk bulat supaya kenapa? Kita ngitung yang ini agak rumit, kecuali komputer. Kalau komputer nggak usah dikalikan, nggak apa-apa. Tapi kalau manusia kan harus nilainya bulat. Maka di sini jadi kalau ini dikalikan 3, ketemunya 11. Ini kalikan 3, ketemunya min 6. Ini kalikan 3, ya ketemunya adalah 16. Tetap. Sehingga setelah ini baru sudah ketemu. Nilai ini itu sudah bulat semuanya. Kalau ini sudah ketemu, garis ini ketemu ya. Ini kan tadi sudah 0 semuanya. Nah, sekarang adalah langkah yang ketiga. Bisa hapus saja, tidak membingungkan. Nah, langkah ketiga itu adalah mengambil baris ketiga sebagai pivot. Yang ini ya, baris ketiga pivot, menghilangkan suku ketiga dari baris keempat ya. Menghilangkan suku ketiga ya dari baris keempat ini dapat dilakukan dengan mengalihkan baris keempat dengan 11. Ya. Baris keempat dengan 11, kemudian menambahkan ke baris yang ketiga. Jadi ini saya kira ini dikalikan 11 dulu, yang ini ya mengalihkan baris keempat dengan 11. 11 itu dari mana? Kita tidak
tidak peduli, yang penting semuanya dikalikan 11. Tujuannya apa? Supaya ini 0. Itu aja. Sehingga tujuannya membuat sebuah matriks segitiga dulu. Matriks segitiga ke sana itu. Sehingga yang tadinya 0 di sini, sekarang kan 11. Aduh, ini 11 ketemunya, ini kira-kira min 1. Supaya jadi 0 berapa? Ini dikalikan dengan 11 ya. Sehingga ketemunya min 11 ditambahkan, nanti 11 ditambahkan 11. Nah, ini dikalikan, contoh saja yang ini ya. Min 1 dikalikan dengan 11. Ketemunya sama dengan min 11. Baru setelah itu ini ditambahkan. Garis ketiga ditambahkan. Tapi kalau yang ini dikalikan dengan 11, ya jangan hanya ini saja. Yang ini juga dikalikan. Ya, berarti ketemunya yang ini sudah oke 0. Sehingga ini sudah ketemu. Tetapi ini tidak cukup. Yang tadinya di sini 2 juga dikalikan 11. 22 ya. 22 ditambah min 6. Min 6. Ya. Ketemunya adalah berapa? 16. Yang ini juga sama, dikalikan 11. Yaitu 11 kalikan 0, ketemunya 0. Ya. 0 ditambahkan dengan 16, ketemunya adalah 16. Maka di sini segitiga ya, matriks segitiga bawahnya sudah jadi 0. Kemudian yang ini matriks segitiga atas. Maka nilai ini sudah ketemu semuanya. Kemudian ketika merubah 0 di sini, maka baris ini diagonalnya ini yang kita gunakan ya. Ketika baris ini kita gunakan ini untuk ini, kemudian yang baris yang ini. Oke, ini baru segitiga atas. Ini hasilnya ini belum ketemu. Kemudian kita selesaikan ya. Kalau sudah di sini, itu baru kita selesaikan. Matriks gandeng terakhir penyataan persamaan linear kita lihat di sini, yaitu yang pertama A, X A, min X B ketemunya 8. Yang ini ya, ini kan X A ya, ditambah min X B. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini ketemunya 3X B min 3X C. Yang ini ya, ini kan X B dikalikan X C min X C ketemunya 8. Kemudian berikutnya yang ini dan yang ini, XC dan XD. XC dan XD ketemunya 16. Kemudian berikutnya yang ini, XD 16 XD sama dengan 16. Ini yang ini. Nah, kalau sudah sini, maka ini saya kira sudah tidak terlalu sulit. Sehingga intinya adalah menghasilkan XD, XC, XB, XA ketemunya sudah ketemu. Dengan substitusi mundur ya. Mau yang mana dulu ya. Atau yang ini dulu, XD-nya XD sama dengan min 16. Yang ini dulu ya, misalnya aja. Ini 16 ya, dikalikan XD sama dengan 16. XD-nya ketemu ya, sama dengan berapa ini? 16 dibagi dengan 16, ketemunya 1. Ini ya, sudah XD-nya sudah ketemu. Kita masukkan di sini ya. Yang ini. Ini 11 XC dikurangi 6 XD sama dengan 16. Oke, XD-nya kan sudah ketemu. Berarti ketemunya 11 XC dikurangi 6 kali 1, ketemunya 6 ya. Sama dengan 16. Kemudian XC-nya berapa? XC-nya sama dengan berapa itu? Ini 11 XC dulu, sama dengan 16 ditambah berapa itu? 6. Ketemunya XC, 11 XC sama dengan berapa itu? 22. Enggak terlalu jelas. 11 XC sama dengan 22. Sehingga XC ya, XC sama dengan berapa? 22 dibagi 11. Ketemunya berapa? 2. Salah ya. XC-nya sudah ketemu 2. Nah, kemudian dimasukkan di sini ya. Sehingga 3XB sama dengan ini 2 ya. 3XB dikurangi dengan ini 2 ya, ininya kan 2. Sehingga 2 kalikan 2 ketemu langsung aja tulis 4 ya. Sama dengan berapa? 8. XB ini saya kan 3XB ya. Sama dengan berapa? 8 tambah 4. Oke, 12. Sehingga XB
X-nya sama dengan berapa? 4 ya. 4. 12 bagi 4. Oke, ketemu. Sekarang kalau XB-nya sudah ketemu, Anda selesaikan yang ini. Ya. Ini 4. Sehingga XA dikurangi dikurangi 4 sama dengan 8 ya. Sehingga XA-nya sama dengan berapa? 16 ditambah 4 ketemunya berapa? 8 tambah 4 berarti X 12. sama dengan berapa? 12. Karena 8 sudah ketemu ya. Yang ini sudah ketemu. Ya. Sehingga dengan substitusi mundur bisa mencari ini. Kapan ini bisa diselesaikan tergantung situasi. Kalau misalnya ini sudah jadi matriks sana. Dengan mundur. Kalau misalnya di sini ada XA min XB min XC, XC-nya kan sudah ketemu. Ya, XA min XB plus 2C plus 3D, ini juga sudah ketemu. Tinggal memasukkan, sehingga nanti XA-nya bisa dicari. Oke ya, ini eliminasi Gauss adalah merubah matrik atau persamaan linear menjadi matriks segitiga atas. Boleh nggak segitiga bawah? Boleh, tidak ada masalah. Prinsipnya sama. Segitiga atas atau segitiga bawah boleh. Solusinya adalah caranya membuat segitiga di bawahnya atau nilai segitiga bagian bawahnya atau bagian atasnya menjadi 0 semuanya. Kalau dengan melalui ini. Itu ya. Saya kira ini tidak ada masalah lah. Oke, kemudian kita lihat sistem-sistem tertentu, kurang tertentu, kemudian tertentu berlebihan. Sistem persamaan linear yang diambil sebagai contoh untuk melakukan eliminasi Gauss ya, di atas kita sebut sistem tertentu. Sistem tertentu adalah certain ya, yang jelas. Kalau uncertain itu hal yang tidak jelas. Yaitu sistem yang berikan tepat satu solusi. Sistem tertentu terjadi jika banyaknya unsur yang tidak diketahui sama dengan banyaknya persamaan, dan persamaan-persamaan ini saling bergantungan. Jika banyaknya persamaan lebih kecil dari banyak unsur yang tidak tentu, maka sistem ini menjadi kurang tertentu, pada tentu dan tertentu ya. Sistem yang kurang tertentu memberikan tidak banyak satu solusi, akan tetapi banyak solusi. Jika banyaknya persamaan lebih besar dari banyak unsur yang tak diketahui, sistem menjadi tertentu berlebihan. Sistem yang kurang tertentu terlalu mempunyai solusi. Ingat ada kata uncertain dan certain ya, nanti sangat penting digunakan dalam sistem kendali. Kenapa kok ada kata yang tidak tentu? Karena sistem tersebut itu memang belum diketahui ya, atau sudah diketahui. Bagaimana memberikan solusi yang belum diketahui dan seterusnya. Bagaimana memberikan solusi yang belum atau yang sudah diketahui. Oke, kita lihat di sini. Sistem persamaan yang memberikan banyak solusi. Kita lihat persamaan berikutnya ini. Ini sudah kita konversi ke sana. Ya. Dengan matrik gandeng XA, XB, X, ya, ini jadi matriknya ini. Kemudian kalau sudah eliminasi Gauss dari matrik gandeng ini kita lakukan sebagai contoh berikut ini. Ini langsung ya. Yang tadinya ini tidak usah dikerjakan. Berarti yang perlu dikerjakan hanya ini dan ini saja. Ini saja. Sehingga ketemunya adalah ini. Misalnya aja. Maka matrik gandengnya ini pernyataan sistem persamaan. Ini kita hitung lagi ya. Karena apa? Tadi sudah ada contohnya. Ini kan sudah 0 0 ya. Yang ini kalau sudah tinggal ambil di sini ini ya. Ini ditambahkan ke sini saja, ketemunya 0. Ini tambahkan ke sini, min 2 ditambahkan ini 0, 8 tambahkan 0, maka di sini 0 semua. Maka matrik gandengannya adalah yang ini, XA min XB, 3XB min 3XC, dan seterusnya. Nah, kalau sudah ini kan sudah kita selesaikan. Nah, kalau dari persamaan kedua kita mendapatkan XB, ini ya, dan memberikan solusi EK adalah ini. Ya, ini agak rumit karena ini XC-nya tidak ada ya, karena 0. Kita hanya akan memperoleh nilai XA dan XB jika kita menentukan nilai XC terlebih dahulu. Padahal XC-nya kan tidak ini XC-nya kan belum kita ketahui. Ya, karena kalau misalnya harusnya kita hitung, makanya XC didapat dari sini, tapi ternyata tidak. Nah,
kita hanya akan memperoleh nilai XA dan XB jika kita menentukan nilai XC lebih dahulu. Nah, sekarang sistem yang tidak memberikan solusi. Ini yang memberikan solusi ya. Memberikan banyak solusi. Itu solusinya ya ini persamaannya. XA dan XB-nya ketemunya ini. Nah, sekarang yang berikutnya. Sistem yang tidak memberikan solusi. Kita ambil contoh persamaan berikut. XA min XB sama dengan 8. Kemudian yang ini sama ya. Dengan ini sama. Oh, beda. XA plus 4XB min 2XC sama dengan 0. Kemudian 3XB plus 3XC sama dengan min 10. Nah, matrik gandeng dengan eliminasi Gauss, maka ketemunya ini adalah diubah menjadi sini. Kemudian dirubah menjadi ini. Nah, ini ya. Jadi yang tadinya 1, ini ditambahkan ya. Karena ini min 1 supaya 0, ini kan ditambahkan dengan ini. Maka di sini ketemu 0. Ini tambahkan sini ya. 4 ditambahkan 4 min 1. 4 ditambah min 1 ketemunya 3. 0 ditambah min 2 ketemunya 2. 8 tambahkan 0 ketemunya 0. Ya. Ini jadi ke sana. Kemudian berikutnya adalah yang ini sudah 0 ya, maka tidak perlu. Yang ini sudah 0. Kemudian berikutnya yang ini ya, kita mencari ini 0. Berarti yang 0 ini ditambahkan ini ketemunya 0. Kemudian ini ditambahkan 2 ketemunya 0. Dan 8 ditambahkan ini ketemunya min 2. Berarti dengan ini yang sederhana sekali. Sistem persamaan dari matrik gandeng terakhir adalah ini. Ini karena tidak memberikan solusi. Solusinya bagaimana? Maka harus dicari solusi yang lain. Karena di sini 0 sama dengan min 2. Ini sudah ketemu. Ini sudah ketemu. Nah, makanya ya kalau kita lihat bahwa penerapan sistem eliminasi Gauss pada akhir menghasilkan suatu kontrastingsi yang dapat kita lihat ya pada baris terakhir persamaan 26. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan yang sedang kita tinjau tidak memberikan solusi. Ini solusinya bagaimana kalau seperti ini? Nah, karena ini tidak ada solusi, maka dengan matrik ini tidak cocok ya dengan eliminasi Gauss tidak cocok. Ya, maka harus dicari solusi lain. Karena apa? Yang ini sudah oke, tidak ada masalah. Ya, berikutnya yang ini. Tinggal 2 ini. Nah, sehingga solusi ini. Nah, kemudian yang berikutnya, bentuk akhir dari langkah terakhir eliminasi Gauss seperti matrik pada 20, 22, dan 23 disebut eselon. Ini ya. 20 mana tuh tadi? Persamaan 20 ini. 21, 22 ya, ini dibentuk eselon. Dari 25 misalnya ya, ini bentuk eselon matrik koefisien dan matrik gandengannya adalah ini. Dan ini ya. Jadi ini kalau dilihat pada persamaan 25, yang ini ya. Yang ini kan ada konversi ke sana ini. Dan atau bisa juga ditulis ini, yang ini. Secara umum bentuk eselon matrik gandengan adalah yang ini. Ini kan segitiganya. Nah, yang ini kan nolnya tidak usah ditulis. Maka di sini A11, A22, A1N ya, dan B1, B2 dan seterusnya. Nah, dan sistem yang telah tereduksi pada langkah akhir eliminasi Gauss akan berbentuk ya seperti ini. Dengan A11 tidak sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 nanti gimana? Ini tidak sama dengan 0, ini tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar 28, apa persamaan 28. Nah, ini ya, sehingga apa namanya? Kalau ini sudah ada persyaratannya ini, ya, jika R sama dengan N dan B R plus 1 ya sama dengan 0 dan atau tidak ada, maka sistem persamaannya akan memberikan tepat satu solusi. Dan kemudian ini memberikan banyak solusi. Kemudian ini tidak memberikan solusi dan seterusnya. Nah, oke ya. Ini permasalahan yang ada di eliminasi Gauss. Sehingga eliminasi Gauss belum tentu memberikan solusi yang tepat. Sehingga nanti solusinya bagaimana? Kita cari metode yang lain. Oke, kita lihat saja. Bebas linear atau linear independent atau dependent linear ya.
bebas linear atau tak bebas linear atau vektor-vektor. Kita masuk di sini. Misalnya A1, A2, AM ya adalah vektor-vektor baru dari suatu matriks A. Kita tinjau suatu persamaan matriks sebagai berikut. A-nya itu adalah matriks, C-nya adalah nilai konstan. Ya. Maka sama dengan 0. Jika persamaan vektor ini terpenuhi, ya, hanya jika persamaan vektornya terpenuhi, hanya jika koefisien konstan-konstannya bernilai 0. C1, Cm bernilai 0. Maka vektor-vektor baru disebut dengan linear bebas. Ingat kata linear bebas atau independen linear itu kaitannya jika nilai ini bernilai 0. Ini didapat dari mana? Ketika Anda bermain misalnya sinyal processing ya. C1, C2, C3 itu nilainya 0, maka nilainya 0. Jika persamaan vektor tersebut dapat dipenuhi dengan koefisien yang tidak semuanya bernilai 0, artinya setidak-tidaknya ada satu koefisien yang tidak bernilai 0, maka vektor-vektor ini tidak bebas linear. Jadi kalau ininya tidak 0, maka ini bisa dianggap sebagai dependent linear. Dependent linear ini artinya tidak bebas linear. Kemudian jika satu himpunan vektor terdiri dari vektor-vektor yang bebas linear, maka tak satu pun dari vektor-vektor ini dapat dinyatakan dalam kombinasi linear dan dari vektor lain. Hal ini dapat mengerti karena dalam persamaan 29 semua koefisien bernilai 0 ya. Jika vektor-vektor tidak bebas linear, maka nilai koefisien pada persamaan 29 atau setidak-tidaknya sebagian tidak bernilai 0. Jadi ini tidak harus semuanya ya. Maka satu vektor yang dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain, misalnya vektor A1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah A1 sama dengan min C2 dibagi C1 kalikan A2 min ya. Ini min titik-titik ya. Misalnya C3 dibagi C2 kalikan A3 ya. Vektor A3 ya dan seterusnya. Kenapa? Ini ada M-nya. Ya, ini M-nya bebas. Tapi kalau yang ini C1 terus. Sama dengan 0. Oke, ini contoh saja ya. Kita vektor ambil A1, A2. Maka ini bisa kita lihat di sini. C1 dikalikan vektor A1. Kemudian ditambah C1 dikalikan vektor A2. Sama dengan 0. Hanya terjadi jika C1 dan C2 sama dengan 0. Kalau ini tidak sama dengan 0, ini sulit. Bagaimana mendapatkannya? Nah, ambil vektor ketiga, yaitu misalnya vektor A3 adalah 4, 6, 2, 4. Vektor A3 dan A1 tidak bebas linear karena kita dapat menyatakan A3 sebagai A3 sama dengan 2 A1 ya, sama dengan 2 kalikan 2, 3, 1. 2 ya, sama dengan ini. Nah, sehingga vektor A3 ini sebenarnya adalah vektor 2 kali A1. Ya. Vektor A1, A2, dan A3 juga tidak bebas linear karena kita dapat menyatakan A3 sebagai yang ini. A3 sama dengan 2A1 ditambah 0A2. Ya, sehingga ini nanti kan ketemu. Kenapa kok ini dinamakan dengan 0A3 ya? Untuk yang C berapa itu? Yang C2-nya. Permasalahannya itu ini sebagai permisalan saja ya. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat vektor lain yaitu A4 misalnya saja. 6, 7, 5, 5 vektor A4, A1, A2 tidak bebas linear karena kita tidak menyatakan A4 sebagai berikut. Ini A4 sama dengan 2A1 kemudian 0 ditambah 0,5 A1. Ya, sehingga hasilnya adalah 6 ya, 6, 7, 5, 5. Ini Anda hitung sendiri saya kira ya. Ini setengahnya. Oke. Sehingga ini hanya contoh saja ya. So, kenapa nilai ini? Kenapa? Karena di sini adalah tidak bebas linear karena di sini nilainya bukan 0. Tapi kalau ini ya dianggap sebagai dapat dinyatakan juga tidak bebas linear ya. Karena di sini tidak 0 juga. Jadi kalau 0 semuanya itu tadi sudah disebutkan yang di sini itu adalah ini ya bebas linear bernilai 0 semuanya. Kemudian kalau tidak bebas linear paling tidak ada satu koefisien.
Ini tidak bebas. Nah, kalau mengacu ke sini, maka contoh ini kan tidak nol semuanya ya. Ada yang nol, ada yang 2. Makanya tak bebas. Ya, kemudian berikutnya adalah 2, 0,5. Oke ya. Ini silakan nanti Anda pelajari saja. Ini besok tidak kita bahas lagi, tetapi langsung mungkin contoh soal saja. Ini sudah tidak kita bahas. Atau mungkin soal latihan saja. Atau tugas ya. Ini saya tidak lama ya, sampai jam 8.30. Karena sebagai presenter di seminar di Malaysia gitu. Tetapi orangnya di sini ya, karena ya online. Kemudian ada sistem persamaan homogen, silakan Anda lihat ya. Yang disebut persamaan homogen itu bagaimana, kemudian yang tak homogen bagaimana ya. Jadi ingat, persamaan homogen jika nilai B di ruas kanan adalah bernilai 0. Jadi kalau di sini 0, maka di sini homogen. Tapi kalau yang tak homogen adalah ini tidak, nilainya tidak 0. Ya kan nanti silakan diselesaikan, dipelajari. Kemudian persamaan homogen yang memberikan satu solusi trivial ya, memberikan solusi yang sederhana ya. Ini oke. Ini dengan persamaan Gauss ya. Kemudian yang tak trivial itu tidak sepele, itu bagaimana? Ya, jadi selesaikan. Jadi ini homogen semuanya harus 0 semuanya. Itu namanya homogen. Kemudian ya ini sudah ketemu ya, nanti silakan dicek lagi. Ini sistem persamaan dengan vektor solusi berdimensi 2. Kita lihat ya. Di sini persamaannya adalah vektor solusi berdimensi 2. Artinya apa ini? Kita lihat contoh berikut ini ya. Nanti Anda pas-paskan ya. Sehingga di sini ketika ini sudah ketemu, ini kan 1 min 1 sama dengan 0. Kemudian dia menggunakan eliminasi Gauss ya, misalnya solusinya adalah ini. Rang matrik dari 2 adalah 2 sedangkan banyak unsur tidak diketahui. Sistem persamaan menjadi ini. Sehingga jika kita memberikan nilai XC sama dengan 1 dan XD sama dengan 0, kita mendapatkan nilai ini. Ini kan hanya kata jika. Kemudian silakan nanti pelajari lagi. Kemudian kebalikan matrik dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jadi nanti kalau ada permasalahan terkait dengan eliminasi Gauss, kita bisa mencari dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ini penemunya ya, penemu di awal itu. Nah ini juga penting sekali nanti untuk mencari stabilitas atau pada sinyal processing ya. Jadi nanti ini menggunakan pembalikan, yaitu kebalikan matrik atau inverse matrik. Ya. Kemudian ini saya kira nanti Anda pelajari sendiri ya. Termasuk kemudian ini ya. Contoh-contohnya nanti silakan ini ditentukan contohnya ini. Perhatikan contoh berikut ini ya. Misalnya A, contohnya ini A kali I ya. Maka bagaimana solusinya kalau menggunakan eliminasi Jordan? Ya. Tujuannya adalah ya semuanya sama saja memberikan nilai 0 yang ada di sini dengan menggunakan bantuan matrik identitas. Solusinya ini gimana ya ini misal saja ya dengan menekan atau menambahkan ya, atau membagi supaya di bawah ini menjadi 0. Ini contoh saja 1 dikalikan dengan min 3 ditambah dengan 3. Kenapa supaya 0? Apapun bilangan yang kalau garis di sini berubah ini tidak akan memberikan perubahan nilai tertentu. Karena mau bagi 2, mau bagi 4, mau dikalikan 2, asal satu garis persamaan itu tidak ada masalah. Nilainya sama. Ya. Karena itu adalah misalnya di sini, misalnya saya tulis ya, 2X ditambah 2Y sama dengan 8, asal sebaris ini dikalikan dengan 2, ya ini sama nilainya. Jadi misalnya dikalikan 2 ya 4X ditambah 4Y sama dengan 16, sama dengan yang ini sama. Ini kan hanya masalah itu. Sehingga kalau satu garis dirubah itu saya kira tidak ada masalah. Demikian juga dibalik-balik kalau satu garis itu posisinya yang
berpindah ya, itu saya kira juga tidak ada masalah. Dalam matrik kan seperti itu. Atau dalam persamaan. Sehingga nanti kalau ini dikalikan dengan supaya ini 0, ini yang penting dikalikan berapa? Ini kalikan 3 semua ke sana. Ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau ini dikalikan 3 ya, min 3 dikalikan baris 1, ya ketemunya berapa? Untuk mendapatkan ini. Maka kalau misalnya ini berubah ya, misalnya 2 kalikan min 3, ketemunya min 6 ya. Min 6 ditambahkan min 2, ketemunya 8. Sehingga tujuannya adalah yang merubah nilai ini semua. Dan seterusnya. Ini ada cara-caranya ya. Kemudian nanti ketemunya adalah kembalikan matrik diagonal. Ini kan menggunakan matrik diagonal atau matrik identitas. Yang mana tadi? Yang ini. Kalau sudah ya sudah ketemu. Oke. Kemudian ini ya, saya kira ini sampai sini saja. Saya tidak, harusnya sampai jam 9 saya akhiri akan lebih cepat. Sampai sini ada pertanyaan enggak?